Welcome back to my channel English with Mr. Ok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, what's up? I hope all of you are always healthy. Don't forget to wear your mask, wash your hands, and then consume vitamin C, do exercise, eat well, and have a convenient rest. That's all we do in order to be healthy. This is how you do it. Okay, my dearest students, are you ready to study? But before we study, it's better for us as Muslim to have a prayer. So let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Okay, hopefully what we are going to learn today will be barakah for us all. Okay? Now welcome to the fourth chapter. Ya, sekarang kita memasuki bab keempat. This is how you do it. Okay. In this chapter, we will learn to read recipes and manuals in order to know how to get the best results and how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Oke, tujuan pembelajaran kita pada bab 4 ini ialah untuk membaca recipes atau manuals agar supaya kita tahu bagaimana cara mendapatkan hasil yang terbaik dan bagaimana untuk menghindari suatu accident atau suatu kecelakaan fisik ataupun suatu kerusakan maupun suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu nanti akan dirangkum dalam suatu recipes atau manuals yang biasa disebut procedure text. Okay, my handsome students, what is procedure text itself? Apa sih text procedure itu? Okay, sebelum kenalan dengan text procedure, Mr. has some clues that relate to our material today. Jadi Mr. akan membagikan ke kalian suatu clue, kemudian kalian bisa men-trigger apa sih procedure text itu. Okay. Now look at these following pictures. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Okay, what is that? Yes, a sandwich. And how about this? That's very yummy. Look at this. Oh my god, that's very delicious. Can you make it? Do you know the process to make this food? How about the steps and the methods? What are the ingredients to make the foods? How about the utensil that we can use to make it? Or if you know the way on how to make those foods, will you make it for Mister? Will you? Okay, how about this? What is that? Have you ever seen this? What is it used for? Okay, my beloved students, we have observed questioning within ourselves and indirectly you have answered my questions within your heart. Right? Benar? Oke, jadi yang Mr. sajikan dalam hints atau clue yang sudah Mr. berikan tersebut itu merupakan gambaran materi yang akan kita pelajarin hari ini. Ya, so today we are going to learn about procedure text. Okay, my beloved students, here comes the definition of procedure text. So, procedure text is a functional text that explains how we do something or how we make something in a sequence of steps. Jadi, teks prosedur itu merupakan teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan melalui serangkaian tindakan atau langkah. Teks prosedur dapat berupa langkah-langkah membuat sesuatu ataupun menggunakan sesuatu dalam artian manual. Ya, procedure text yang merupakan suatu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut.
Adapun fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan, sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Adapun ciri-ciri dari procedure text, yang pertama dia menggunakan simple present tense ya. Kemudian dia menggunakan imperative sentence, yang mana imperative sentence ini merupakan kalimat perintah ya. Contohnya don't mix, turn on, cut into slices, dan lain sebagainya. Bisa juga imperative sentence ini dia biasanya menggunakan action verb atau kata kerja bentuk pertama yang biasanya letaknya di depan. Karena kalau kata kerja pertama letaknya di depan itu memerintah, jadi fungsinya untuk memerintahkan sesuatu. Action verb adalah kata kerja yang memberitahu bahwa terdapat kegiatan yang melibatkan fisik. Contohnya itu turn, plug, put, mix, pour, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang berikutnya itu bahwa procedure text itu menggunakan connective obsequence. Connective obsequence ini itu maksudnya kata penghubung ya, yang fungsinya untuk menghubungkan satu langkah dengan langkah lainnya. Connective sequence yang biasanya digunakan pada procedure text seperti then, while, next, after that, dan finally biasanya di akhirnya. Kemudian di sini juga menggunakan numbering ya, numbering connective ya. Dia juga untuk menghubungkan, tapi biasanya menggunakan angka atau bilangan bertingkat ya. Jadi bilangan ini yang digunakan seperti first, second, third, dan lain sebagainya. Itu menyatakan bahwa langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, yang terakhir dia menggunakan adverb. Adverb itu artinya kata keterangan ya. Kata keterangan seperti slowly, carefully. Ya, itu biasanya kata sifat dikasih akhiran ly. Jadi misalnya kata slow, slow kan artinya lambat. Dikasih li berarti dengan lambat atau secara lambat. Kemudian carefully, secara hati-hati. Kemudian di sini ada generic structure dari procedure text ya. Di sini bagian dari procedure text itu ada 3. Yang pertama, aim or goal. Jadi aim atau goal ini merupakan tujuan. Biasanya terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Jadi fungsinya sebenarnya mirip seperti judul ya. Contohnya how to make noodle. Kemudian yang kedua itu ada ingredients or materials or tools or utensils. Ya, ini berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Contohnya, the materials to make an omelette are egg, onion, vegetable oil, salt, and pepper. Kemudian yang terakhir itu adalah steps or methods. Berisi cara, metode, atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu conclusion atau result. Biasanya berupa statement sedikit, kemudian disertai gambar barang yang sudah jadinya gitu. Nah, berikut ini Mr. sajikan contoh dari text procedure. How to make fried rice. Ingredients: 2 cloves of garlic, 2 onions cut into small pieces, 1 tablespoon of vegetable oil, a plate of rice, some salt. Steps: first, pound garlic and 2 pinches of salt. Second, heat vegetable oil on a frying pan. Third, put the pounded garlic and salt and onions into the hot vegetable oil. Fry them a while. Fourth, put 1 plate of rice. Fry and mix them around 3 minutes. Fifth, add 2 pinches of salt. Continue frying until the rice is hot enough. Finally, put the fried rice on a plate. Serve with a sunny side up. Kemudian di sini ada contoh yang kedua ya, how to make dalgona coffee. It's the goals ya, or the aims. Kemudian the ingredients or materials and the steps. Okay, and the last one is
the example of procedure text on how to use camera. Jadi text procedure itu bukan hanya cara melakukan atau membuat sesuatu makanan atau minuman, ternyata bisa juga untuk bagaimana cara membuat atau mengerjakan atau mengoperasikan sesuatu yang disebut manual. Okay, my lovely students, that's enough of our material today. Itulah materi kita hari ini. I hope you can grasp what are intended from these materials. At least you have known some basic informations from this material. Yes, we continue to the next meeting. Glad to see you on the next meeting. Yes, don't forget to always keep your spirits up, boost your spirits in learning. Okay, that's enough for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.